Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim kontra untuk menyampaikan argumen kami mengenai mosi yang sudah diberikan kepada kami, yaitu Jokowi akan mereshuffle kabinet di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa reshuffle kabinet merupakan sebuah pergantian kepemimpinan, dalam hal ini kabinet, untuk perubahan dalam perjalanan roda pemerintahan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, pergantian reshuffle atau mereshuffle sebuah kabinet, kami dari tim kontra sangat tidak setuju. Adapun alasan yang memperkuat argumen kami kenapa kami tidak setuju dengan rencana yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu yang pertama, perlu kita melihat apakah reshuffle ini benar-benar ketidakmampuan seseorang menteri dalam menjalankan tugasnya, atau karena sebuah janji politik semata kepada rekan-rekan koalisi partai. Kita tahu bersama bahwa dalam proses pemerintahan, rata-rata yang menempati jabatan di kabinet adalah merupakan dari kalangan partai politik. Sehingga kami melihat bahwa kita perlu mengkaji apakah dalam proses reshuffle ini menteri tersebut benar-benar tidak mampu menjalankan tugasnya, atau karena ada janji politik atau janji jabatan yang diberikan kepada rekan partai koalisi dari pemerintahan tersebut. Itu alasan kami yang pertama yang kenapa kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, alasan yang kedua mengapa kami tidak setuju, yaitu ketika melakukan reshuffle kabinet, kita itu akan membuat terjadinya penumpukan regulasi. Mengapa kami katakan penumpukan regulasi? Karena ketika menteri, dalam hal ini contohnya Menteri Pendidikan, ketika dicopot, otomatis aturan atau kebijakan yang sudah ia jalankan terbengkalai. Sehingga ketika menteri yang baru menggantikan Menteri Pendidikan, otomatis akan muncul lagi aturan yang baru. Sehingga kami melihat bahwa ketika proses reshuffle itu berjalan, maka akan menimbulkan terjadinya penumpukan regulasi. Dan kami menilai bahwa hal ini tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Itu alasan kami yang kedua. Alasan yang ketiga sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, pembicara pertama, bahwa akan terjadinya krisis kepercayaan terhadap kabinet yang diganti. Kita tahu bersama bahwa penggantian sebuah jabatan itu bukanlah salah satu solusi. Kita perlu melihat apakah mana yang perlu dibenahi untuk dibenahi bersama, bukan untuk digantikan secara serta-merta. Kami melihat bahwa ini tidak akan mengoptimalkan proses berjalannya pemerintahan yang baik. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, selain alasan yang kami sudah jabarkan tadi, alasan yang keempat yaitu adaptasi terhadap suasana. Dalam hal ini ketika menteri yang baru, menteri yang lama digantikan oleh menteri yang baru, ia harus membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dia harus mengenal dari mana atau siapa saja yang menjadi rekan kerja, baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Dan kami menilai bahwa dan kami melihat bahwa ini akan membutuhkan waktu yang banyak dan tidak secara serta-merta diselesaikan atau dilakukan dengan singkat. Sehingga ketika menteri yang baru tidak mampu untuk beradaptasi dengan menteri yang lama dan pemerintahan yang sebelumnya, dalam hal ini rekan-rekan kerja kementerian, ini akan memperlambat berjalannya roda kementerian atau roda pemerintahan yang ada. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, mungkin itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari tim kontra. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.